Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini sampai saat ini kita masih diberikan usia, kita masih diberikan kesempatan, dan tentunya kita masih diberikan kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan semoga semua curahan anugerah ini bisa kita maksimalkan, bisa kita pergunakan sebaik-baiknya dalam rangka mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selamanya tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita, kepada teladan kita, uswatun hasanah kita, ialah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in wa tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita semua sehingga kita kelak nanti di yaumil jaza wal hisab, di yaumil jaza mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan al-mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para kiai, pimpinan pondok pesantren, para tokoh yang sudah berkenan hadir. Semoga limpahan pahala sebagai salah satu timbangan amal soleh nanti kita mendapatkan sebuah nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang akan kita gelar pada hari ini. Ini merupakan kesekian kalinya acara yang bertajuk yang mengundang para alim ulama, para tokoh di masjid atau di kompleks Maha Darba ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena ini masih dalam bulan Syawal, kita sudah sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan shaum Ramadan. Tentunya selepas itu kita ditutup dengan rasa sukacita, kita dihadirkan dengan berbagai kebahagiaan yang tentunya ini merupakan anugerah Allah, dan semoga amal soleh kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Para asatidz, para alim ulama, para tokoh yang dirahmati Allah dan Allah muliakan, sedikit kami akan memberikan penjelasan kenapa acara ini dimuat, kenapa acara ini kita gelar, karena ini sangat penting sekali sesuai tema yang terpampang di hadapan para hadirin al-mukarramin, bahwa peran ulama, peran tokoh untuk mewujudkan persatuan yang hakiki dalam menghadapi problem multidimensi. Karena kita juga sebagai masyarakat, di satu sisi sebagai ulama, sebagai tokoh, tentunya merasakan problematika, permasalahan-permasalahan yang acap kali setiap hari terasa menghimpit kehidupan kita. Mungkin seperti itu. Karena tidak kita mungkiri, karena hal ini merupakan tentunya ada satu sebab, ada satu permasalahan yang harus kita ketahui bersama. Dan insya Allah narasumber kita Al-Mukarram Ustaz Dwi Condro, beliau sedikitnya akan memberikan ilmu, atau mungkin dalam konsep ini kita akan melaksanakan secara berbeda. Jadi nanti akan dipandu oleh host atau moderator yang akan memimpin jalannya acara. Nah, untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan atau mengutarakan rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan,
dan yang kedua adalah tilawatul Quran, yang ketiga adalah kalimatul takdim, dan yang keempat adalah acara inti yang nanti insya Allah akan dipandu oleh Al-Mukarram Ustadz Inti. Untuk mempersingkat waktu agar forum ini lebih berkah, agar forum ini bisa meraih kita mudah meraih ilmu yang akan disampaikan, karena ini merupakan topik yang sangat penting yang tidak bisa lepas dari para hadirin Al-Mukarram sebagai para ulama, para tokoh, para asatidz di wilayahnya masing-masing. Dan mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu wilayah-wilayah atau asatidz tinggal. Baiklah, kita buka saja acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Suar Abu Zulfan. Waktu dan tempat kami persilakan. Wa'alaihi warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum فألف بين قلوبكم
النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma arhamna bil Qur'an, syukran wa jazakallahu ahsanal jazaa pada al-mukarram al-ustaz Suar yang telah melantunkan beberapa ayat dari suci Al-Quran. Semoga pahala serta rahmatnya khusus untuk beliau dan umumnya untuk kita semua. Para hadirin al-mukarramin, alim ulama, asatidz dan juga para tokoh rahimahumullah. Alhamdulillah saat ini acara ini kita diguyur dengan hujan, dan ini merupakan tanda keberkahan dan salah satu diijabahnya doa-doa kita adalah ketika turunnya hujan. Semoga turun hujan ini memberikan berkah dan juga panjatan doa-doa kita, terutama dalam melaksanakan forum ini atau dalam melaksanakan liqa Syawal ini menjadi salah satu awal dan mercusuar bagi para ulama juga para tokoh untuk sama-sama kita mewujudkan persatuan yang hakiki. Para hadirin al-mukarramin, para alim ulama, acara yang selanjutnya adalah kalimatul taqdim dan insyaallah akan disampaikan oleh al-mukarram al-ustaz Supriyadi Abu Hilman wa alaihi falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال أيضا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وقال أيضا kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah faqad ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadirin para alim ulama, para jenengan, para tokoh, para sahabat Hizbut Tahrir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz
Haji Dwi Condro Riono, PhD. Beliau adalah dosen stay Hampara di Yogyakarta. Jadi bagi kita yang mengikuti Majelis Jumiah tentu tidak asing lagi ya, yaitu melalui ngaji subuh beliau mengisi di acara ekonomi Islam setiap Sabtu. Kemudian beliau juga banyak merupakan pakar ekonomi syariah. Dan alhamdulillah kita beruntung hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari beliau. Kemudian yang kami hormati para alim ulama, para ustadz, para ajengan, para tokoh yang kami cintai. Izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam suasana Idul Fitri, Al-Fakir atas nama segenap panitia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Disertai doa taqabbalu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bil khair. Allahumma ij'alna wa iyyakum minal aidin wal khaidin wal maqbulin. Ayuhal ikhwatul kiram, para alim ulama, ajengan, para tokoh dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan rahmat barokah dari nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, dan tidak kalah penting nikmat menjadi pengemban dakwah yang istiqomah. Bukan sembarang pengemban dakwah biasa, tapi pengemban dakwah yang luar biasa, yaitu pengemban dakwah syariah Islam secara kapal dalam institusi khilafah yang tentunya akan mengguncang dunia, bukan dunia persilatan. Salawat keliling salam segenap semoga tetap tersurah kepada junjungan kita, qudwah uswah hasanah kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada tabi'in, itba'ut tabi'in, dan semoga pula sampai kepada kita selaku umatnya yang mengikuti jejak langkahnya, yang istiqomah di jalannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan ini semua semata karena Allah Subhanahu wa taala, serta membuahkan hasil bagi siapa? Bagi Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan wawasan kita dan memperlihatkan kepada kita, sehingga kita memperlihatkan kebenaran kepada kita sehingga kita bisa mengikutinya, dan memperlihatkan kepada kita terhadap kebatilan dan kita pun dapat menjauhinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayuhal ikhwan para ulama, para ajengan, para tokoh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pendahuluan dalam kalimat takdim kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan
bahwa sesungguhnya problematika utama yang dihadapi kaum muslimin saat ini adalah bagaimana menerapkan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menegakkan kembali sistem khilafah dan mengangkat seorang khalifah. Mengangkat seorang khalifah yang dibaiat berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Khilafah inilah yang akan memimpin kaum muslimin menghancurkan perundang-undangan kufur dan menggantinya dengan hukum Islam, mengubah negeri-negeri darul kufur menjadi darul Islam, sekaligus masyarakat yang di dalamnya menjadi masyarakat Islam, serta mengemban dakwah ke seluruh dunia dengan thariqah yang ditentukan oleh Rasul, yaitu dakwah dan jihad. Dengan membatasi problematika utama kaum muslimin ini, akan jelas tujuan yang akan diupayakan oleh para pengemban dakwah, baik yang berbentuk khutbah kelompok dakwah, partai politik maupun jamaah, selain memperjelas thariqah atau metode yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan tersebut. Untuk memahami hal itu, terlebih dahulu harus diketahui realitas kaum muslimin saat ini, yaitu realitas negeri-negeri Islam saat ini. Apakah realitas negeri Islam saat ini termasuk darul Islam? Apakah darul kufur? Realitas masyarakat saat ini serta hukum syara yang berkaitan dengan semua situasi dan kondisi tersebut. Realitas kaum muslimin saat ini, walaupun telah memeluk Islam, tetapi ternyata mereka dikuasai berbagai pemikiran, perasaan. Ada yang Islami, ada yang kapitalistik, ada yang sosialistik, ada yang bertolak dari nasionalisme dan patriotisme. Selain itu, ada yang bertolak dari semangat golongan atau kemadhaban yang sempit. Ayuhal kiram, para alim ulama, ajengan, para tokoh dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat ta'lim saat ini Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa pertama, diadakannya Riko Sawal Ulama pada saat ini, yaitu mengambil tema peran ulama dan tokoh dalam mewujudkan persatuan yang hakiki untuk mengakhiri problematika umat yang multidimensi. Yang kedua, acara ini digagas dalam rangka untuk menjalin tali silaturahmi sesama para pejuang Islam, terutama para ulama dan tokoh yang merupakan garda terdepan, karena di pundak para ulama dan tokohlah memikul tanggung jawab dalam membimbing umat, menyadarkan umat wajibnya menerapkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, acara ini digagas dalam rangka ihtimam pada urusan kaum muslimin yang pada saat ini tidak diurus dengan syariat Islam dalam kehidupannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa man asbaha wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Barang siapa yang bangun pagi hari dan tidak peduli pada urusan kaum muslimin, falaisa minhum,
maka dia tidak diakui umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang keempat, kita memahami bahwa setelah runtuhnya institusi Persatu Umat yang hakiki, yaitu Khilafah Islam yang runtuh pada tanggal 3 Maret 1924, ini merupakan bencana terbesar bagi umat ini yang tentunya menimbulkan problem yang multidimensi. Problem multidimensi ini terkonfirmasi dalam beberapa bidang. Pertama, dalam bidang politik, umat Islam terpecah belah menjadi banyak negara. Padahal hukumnya haram umat Islam memiliki banyak pemimpin, sehingga berakibat umat ini terjajah, tertindas, teraniaya, terzalimi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, umat ini didominasi oleh kapitalisme global sehingga berdampak kesenjangan dan kemiskinan yang merajalela. Lihatlah, Indonesia, tidak ada negeri sekaya Indonesia di seluruh dunia, tapi faktanya berbanding terbalik dengan kondisi masyarakatnya, dengan kondisi penduduknya. Kesejahteraan, keamanan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Yang ketiga, dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, kerusakan akhlak, hancurnya sendi-sendi rumah tangga. Yang keempat, dalam bidang pendidikan, lahirnya generasi yang materialistik, generasi yang hedonis. Dalam bidang hukum, tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Yang keenam, dalam bidang iptek, umat ini hanya menjadi konsumen, menjadi pasar. Jadi bukan jadi pemain, tapi penikmat unggul. Itu. Ustaz dulu nggak ngerti ini. Dalam bidang budaya, terseret arus budaya westernisasi, budaya barat, tilu F, fun, hiburan. Terus food dengan makanan, kemudian fashion, pakaian. Kurang ningali keluar ayeunanya menandakan bahwa masyarakat kita bukan masyarakat Islam. Pas keluar imam kudu nunukeun pandangan, ketingali oratnya. Kemudian dalam bidang agama, semakin kaburnya pemahaman akidah umat dan pemurtadan merajalela. Itulah kiranya problematika multidimensi yang menimpa umat saat ini. Dan bahayanya itu bisa menimbulkan bagi kita yang diam saja dosa kifayah atau dosa investasi. Kebetulan di sini ada pengarangnya, Ustadz Condro, pengarang buku Dosa Investasi. Ayuhal kiram, para alim ulama, para tokoh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari fakta-fakta tersebut dan fakta tersebut real, kita indra, kita rasakan bersama, maka sangatlah urgen dibutuhkan peran ulama dan tokoh untuk mengakhiri multidimensi tersebut, yaitu dengan mewujudkan persatuan yang hakiki. Karena persatuan umat ini tidak secara real terlaksana saat ini. Persatuan hari ini hanya sebatas teori belaka. Maka tidak ada pilihan lagi bagi umat ini untuk merubah fakta yang rusak tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim."
Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah keadaan tersebut. Jadi inilah urgenitas diadakan acara di Kosawal Ulama. Al-Fakir sangatlah berharap para ulama dan tokoh ini terjadi sinergi dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kapal dalam institusi khilafah. Karena inilah solusi hakiki dan syar'i menurut ajaran Islam. Maka sudah saatnya kita campakkan sistem demokrasi ke tempat sampah peradaban. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Waktu kita ini dibatasi dengan ajal. Untuk itulah diperlukan ulama dan tokoh muflis dalam berjuang, berani dalam berjuang, dan benar dalam menempuh perjuangan. Karena definisi ulama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memuji al-ulama warasatul anbiya. Mudah-mudahan kita di sini termasuk ulama-ulama pewaris para nabi. Ayuhal ikhwan kiram, para alim ulama, dengan para tokoh sekalian, mengakhiri kalimat takdim ini, Al-Fakir ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran para ulama, dengan para tokoh serta hadirin sekalian. Juga tidak lupa ucapan terima kasih Al-Fakir sampaikan kepada panitia yang telah membantu untuk terselenggaranya acara ini. Al-Fakir ucapkan jazakallah khairan katsira. Ayuhal ulama, dengan para tokoh hadirin sekalian, demikianlah yang Al-Fakir sampaikan dalam kalimat takdim ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya dalam terselenggara acara ini. Al-Fakir harapkan mudah-mudahan jalinan silah ukhuwah ini tidak hanya berlangsung dalam acara di Kosawal saja hari ini, tapi berlanjut dalam kesempatan yang lain. Dan Al-Fakir ucapkan terima kasih atas dukungan selama ini dalam mempersamai perjuangan ini. Mudah-mudahan para alim ulama, para ajengan, dan para tokoh menjadi bagian dalam perjuangan dakwah ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini mendapat limpahan rahmat, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakallahu ahsanal jaza kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Supriyadi yang begitu menggebu-gebu dalam menyampaikan kalimatul takdimnya, karena seperti itulah apa yang dirasakan oleh beliau tentang kondisi umat saat ini. Oleh karena itu, para hadirin, alim ulama, para tokoh, para asatid yang Allah muliakan, kini tiba saatnya kita memasuki acara inti yang nanti insya Allah pada acara inti ini akan langsung dipandu oleh guru saya yang untuk mempersiapkan atau mempersilahkan acara yang akan berlangsung. Untuk itu saya panggil Al-Mukarram Al-Ustaz Dindim Salahuddin untuk bisa langsung memulai acara forum ini beserta saya menyerahkan agar berlangsungnya Liqa Syawal tahun ini senantiasa memberikan manfaat yang lebih besar untuk umat dan agama Islam. Padanya wa alaihi falyatafadhal masykur. Ya, syukran jazilan kepada MC yang telah memberi kesempatan ke saya untuk membawakan acara Liqa Syawal pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula wa la syari'ata ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'du. Hadirin muhtaramin, sadatul ulama wal ulama wal afadil rahimahullah. Kebahagiaan tersendiri bagi al-fakir pada kesempatan ini hadir di hadapan para alim, asatidz, para ulama, para tokoh di momentum yang sangat luar biasa, yakni menyelenggarakan Liqa'u Syawal 1445 Hijriah. Teristimewa karena yang hadir di sini adalah orang-orang yang luar biasa, yang memiliki himmah dan ihtimam akan agama ini dan akan nasib umat Islam. Maka sebagai bentuk kebahagiaan tersebut, mari kita bersyukur kepada Allah, membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad juga kepada keluarganya. Dan pada Liqa'u Syawal hari ini, sebagaimana tema yang tadi, satunya hakiki, dan yang ketiga peran kita selaku tokoh, selaku alim, selaku pemuka di tengah-tengah masyarakat, apa sih kontribusi dan peran yang harus kita kerahkan pada penyelesaian problem multidimensi umat tersebut. Insya Allah di hadapan kita telah hadir guru kita semua yang akan menjelaskan kepada kita terkait tema atau topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan beliau, dan beliau itu adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dwi Condro Triyono. Beliau kelahiran Rembang, ya Ustadz ya, Rembang. Beliau mengenyam pendidikan SD, SLTP, SLTA masih di Rembang. Dan beliau juga sempat mondok di pesantren Darul Ulum Rembang. Jadi santri beliau. Lalu untuk jenjang S1, beliau menempuh program studi yaitu di Fakultas Pertanian. Ya. Program studinya adalah mikrobiologi Universitas Gadjah Mada. Itu S1 beliau. Lalu selanjutnya beliau menyelesaikan magister, ya, program magister, yaitu mengambil studi ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia. Nah, luar biasa, beliau mendapatkan predikat cum laude. Lalu beliau luar biasa ya, pengembaraan ilmiahnya beliau tidak puas. Beliau melanjutkan studinya untuk mengambil program doktor falsafah, sehingga beliau sudah mendapatkan gelar PhD, yaitu mengambil program di bidang ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Ya, alhamdulillah ini beliau yang sangat luar biasa. Juga selain basic pendidikan yang beliau ampuh, yang beliau sudah tempuh, beliau juga ternyata karyanya sangat banyak. Beliau banyak menulis buku, ada Mazhab Ekonomi Hampara, ya, ada Dosa Investasi, Pola Investasi, dan buku-buku yang lain. Juga beliau sebagai pakar ekonomi Islam. Dan salat tanpa berpanjang kalam, dengan segala kehormatan saya persilakan beliau untuk hadir di depan. Tafadhol Ustaz. Dan kita sambut dengan takbir. Takbir. Alhamdulillah. Saya Ustaz. Ya, asatidz, para ulama, para tokoh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk acara Liqa'u Syawal ini insya Allah setidaknya ada 2 sesi ya yang akan kita ikuti. Pertama, kita akan mendengar yaitu pemaparan atau sebagai pengantar dari beliau
terkait dengan topik yang ada yang dibahas dalam kesempatan ini. Dan nanti pada sesi kedua insya Allah ada sesi diskusi dan jawab. Yang namanya juga kan keluarga ya kita itu. Ini acara Liqo Syawal, acara forum keluarga. Pastinya banyak unek-unek, maka silakan siapkan fokus terbaik ya untuk menyimak apa yang beliau sampaikan. Nanti siapkan pertanyaan yang masih mengganjal di hati hadirin semua. Baik, asatidz rahimahullah, langsung saja saya persilakan kepada Al-Karram Al-Ustaz Dwi Chandra Diono PhD untuk menyampaikan pemaparan materi. Kepada beliau, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para alim ulama dan tokoh masyarakat, para alim ulama dan tokoh masyarakat sekarang ini yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bisa hadir di Garut ini. Tadi Ustaz Supiati sudah menyampaikan, ini memang saya safari ya, kemarin dari Batu, kemudian dari ini di Garut, insya Allah nanti menuju ke Banjar. Saya pulang dulu, nanti besoknya baru ke Jakarta. Ada tamu dari Malaysia ya, kawan-kawan lama. Baik, alhamdulillah tadi sudah disampaikan, hari ini kita Liqo ya, Liqo Syawal. Liqo Syawal berarti ini adalah pertemuan di bulan Syawal. Kalau para kiai mengajarkan pada kita, bulan Syawal itu maknanya apa? Syawal itu maknanya apa? Syawal itu bulan peningkatan. Syawal itu bulan setelah Ramadan. Sehingga diharapkan selesai bulan Ramadan itu ada peningkatan karena masuk bulan Syawal. Pertanyaannya, kita sudah masuk bulan Syawal itu berapa kali? Tergantung umurnya. Yang umurnya 60, kalau balik dihitung 15 tahun, 60 dikurangi 15, 45. Berarti yang umurnya 60 paling tidak sudah ketemu Syawal sebanyak 45 kali. Kalau umur saya berapa? Kira-kira tambah kayak gini umur berapa ya? Saya ini wajahnya bermutu, bermuka tua. Gak apa-apa. Dari pusar ke atas memang tua, yang penting pusar ke bawah masih muda. Katanya begitu. Kalau umurnya 50 dikurangi 15 berarti sudah pernah ketemu Syawal 35 kali. Setiap tahun kita Ramadan, setiap tahun kita Syawal. Pertanyaannya, benarkah kita benar-benar sudah Syawal? Selesai Ramadan ada peningkatan. Sudah bolak-balik Syawalan, benarkah kita sudah Syawal? Untuk melihat itu maka kita harus kembalikan tujuan disyariatkannya bulan Ramadan itu apa? Kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensyariatkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ukuran Ramadan kita sukses, ukuran kita berhak masuk bulan Syawal itu apa? Kalau benar-benar Ramadan menghasilkan manusia yang bertakwa. Takwa itu apa? Kalau mau diringkes, menurut para ulama, takwa itu muncul hanya dalam 2 kalimat saja. Fi'lul wajibat wa tarkul muharram. Takwa itu intinya cuma 2, melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Kalau definisi takwa menurut para ulama seperti itu, maka kembalinya kepada diri kita masing-masing. Benarkah kita sudah lulus, layak disebut orang yang bertakwa, yang sudah menyelesaikan program puasa 1 bulan penuh, sehingga berhak untuk ikut liqoh Syawal? Nanti kalau nggak memenuhi syarat harus pulang, nggak boleh ikut liqoh Syawal, termasuk saya. Saya nggak usah pulang, ya pulang sendiri. Kalau yang dimaksud takwa menurut ulama seperti itu, nampaknya berat sekali. Jadi kenapa ulama mengartikan takwa itu melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dan menjauhi semua larangan-larangan? Karena hampir semua kewajiban itu diberi embel-embel oleh Allah itu la'allakum tattaqun, atau dikaitkan dengan ketakwaan. Yang tadi kita baca Al-Baqarah 183. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau perintahnya puasa, insya Allah lulus semuanya. Ada yang nggak lulus, mungkin ada yang berhalangan, mencurigakan. Jangan-jangan tidak laki-laki. Kalau puasa lulus, berarti la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang kuat, orang yang bertakwa, lulus. Kita mundur 5 langkah ke belakang. Al-Baqarah 183, kalau mundur 5 langkah ketemunya 178. Hati-hati, ini ada perintah yang sama, redaksinya sama, seruannya sama, terletak pada surat yang sama, hanya mundur 5 langkah. Seruannya apa? Sama kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum, sampai di sini sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikum, telah diwajibkan atas kamu sekalian. Lanjutannya beda. Kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl, telah diwajibkan atas kamu menjalankan kisos atas pembunuhan. Al-khuru bil khuri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Penutupnya sama, tapi penutupnya di 179. Penutupnya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagimu sekalian, di dalam kisos itu ada jaminan kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kalau ada pembunuhan, hukum kisos itu wajib, sunnah atau mubah? Wajib? Benar? Apa makna wajib? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Berdosa maknanya apa? Disiksa dalam api neraka. Bisa masuk surga? Surganya siapa? Kata catatan kepolisian di Indonesia itu pembunuhan setiap 6 jam sekali. Sehari itu ada 4 pembunuhan. Dan tidak ada yang dikisos. Kemarin pembunuhan yang ramai
antara komandan sama anak buahnya itu ada bebas dari hukuman mati. Itu jelas hukum pembunuhan yang direncanakan dan dengan penyiksaan. Itu nggak langsung ditembak, diadat-adat dulu. Tidak dikisos. Apalagi yang kelas-kelas sulut dan tikus ini ujungnya juga la'allakum tattaqun. Saya masuk bidang saya tadi sudah disampaikan. Bidang saya apa tadi? Gak apa-apa ya. Kita loncat Al-Baqarah 278. Tadi 178 naik 191. Itu juga nyinggung takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Seruannya sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kamu masih punya iman kepada Allah. Tadi kebetulan pagi saya likop dengan para pengusaha. Saya bukan pengusaha, tapi selalu berusaha menjadi pengusaha. Saya sampaikan satu hadis tadi di forum pengusaha. Hadis ini disampaikan Rasul 1400 tahun yang lalu. Nabi bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman ya'kuluna riba. Famalam ya'kulhu asabahu min hubari." Kata Nabi apa? "Ya'ti 'alan nasi zaman." Sungguh akan datang suatu zaman, suatu masa di mana semua manusia itu makan riba. Tidak ada yang tidak. Semua manusia makan riba, kata Nabi begitu. Pamalam yakul, kalau ada yang ngaku-ngaku tidak makan riba, asabahu min hubari, pasti dia akan terkena debu-debunya riba. Ini 1400 tahun yang lalu disampaikan Rasul. Zaman itu kira-kira kapan? Insya Allah zaman sekarang. Kebetulan memang bidang saya itu, dan saya sudah keliling-keliling ya, dari Maroko sampai Maroko. Kejauhan. Saya kalau ketemu pengusaha mesti saya tanya, pengusaha sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya tanya, Bapak Ibu sekalian yang belum pernah terlibat riba, tolong tunjuk jari. Saya tantang ya, bukan yang di sini ya. Bapak Ibu sekalian yang belum pernah terlibat riba, tolong tunjuk jari. Gak ada yang berani tunjuk jari. Saya ulangi sampai 3 kali. Siapa yang belum pernah terlibat riba, tolong tunjuk jari. Semua diam. Berarti betul yang disampaikan Rasul. Sekarang ini kita hidup di zaman di mana semua orang terkena riba. Kemudian saya tanya, tahu nggak kalau riba itu haram? Tahu. Kenapa sudah tahu haram tetap ngambil riba? Tahu siapa? Biar agak galak sedikit. Sama pengusaha itu sekarang semua diam. Siapa? Kenapa sudah tahu riba itu haram kok masih mengambil riba? Semua diam. Siapa? Kalau nggak mau jawab, saya pulang. Ternyata ada bapak-bapak yang tunjuk jari. Saya Pak. Kenapa Pak? Ternyata dia jawab, saya tahu Pak, riba itu haram. Tapi haram-haram sedikit kan ya Bapak. Orang Islam sekarang itu ditakut-takuti dengan haram itu nggak takut. Ada korupsi aja sampai 271 triliun. Nggak takut. Kenapa? Haram-haram sedikit nggak apa-apa. Apalagi nanti bisa ditobati ya.
Caranya bertobat, banyak sedekah, banyak bangun masjid, banyak umroh, naik haji. Padahal dalam kaidah muamalah kan ada kullu ma hurima akhdhu hurima iqahu. Setiap apa yang haram mengambilnya, haram mendapatkannya, maka haram juga memberikan atau menyedekahkan. Kalau harta itu diperoleh secara haram, disedekahkan tetap haram. Malah haramnya double. Jadi kalau harta diperoleh dari korupsi, disedekahkan, dipakai haji, pakai umrah, itu tetap haram. Kalau banyak sekarang pejabat itu santai aja korupsi, kenapa? Nanti bisa dicuci. Pencucian keharaman, pencucian dosa. Caranya dengan apa? Umroh. Apalagi ustadz yang dampingi kasih duit banyak. Wah, di sana doanya kencang banget ya. Doa mengikuti amplopnya. Nah, kenapa umat itu sekarang menyepelekan masalah riba? Saya sampaikan tadi pagi. Karena ayat riba yang dibaca oleh kiai-kiai, ajengan-ajengan, ustaz-ustaz cuma secuil dari Al-Baqarah 27. Yang dibaca apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau dengar riba itu haram, kecil itu, haram-haram dikit gak apa-apa, nanti ditobati selesai. Saya tantang, mau nggak saya bacakan Al-Baqarah 275 lengkap dari awal sampai akhir? Mau nggak? Yang di sana. Mau nggak? Saya tanya. Mau berapa? Siap? Siap. Oke. Saya bacakan dari awal sampai akhir. Ini 5 kalimat. Nomor 1. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit gila. Kenapa orang makan riba itu nggak bisa berdiri? Pernah lihat nggak? Tukang makan riba nggak bisa berdiri, pernah lihat? Nggak ada. Pernah lihat pegawai bank? Itu kan tukang makan riba. Bisa jalan nggak? Bisa. Oh malah gagah-gagah ya. Bagus, bagus, mobilnya mewah. Padahal tukang makan riba. Tapi kenapa orang mengatakan orang yang tukang makan riba itu berdiri nggak bisa? Seperti orang yang kesetanan. Apa makna layak umumnya? Ini harus lihat tafsirnya. Ada tafsir bil maksud. Saya punya kitabnya menjelaskan layak umumnya. Penjelasan dari Rasul apa? Panjang ya penjelasan. Intinya ya dari penjelasan Rasul. Tatkala aku di-mi'rajkan ke langit, aku melihat di atas, di bawah petir, hilang badai yang menyalanya. Kemudian aku melewati satu kaum yang perutnya membesar sebesar rumah. Mereka tidak bisa berdiri. Mereka diinjak-injak oleh para pengikut Fir'aun. Mereka berteriak meraung-raung, ya Rob, jangan pernah terjadi kiamat. Wahai Tuhan, jangan pernah terjadi kiamat. Wahai Tuhan, jangan pernah terjadi kiamat. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa mereka ini? Apa kata Jibril? Mereka itu adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu. Kemudian mengutip ayat tadi, la yakumuna illa kama yakum ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Yang mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit. Nah, terjawab. Kenapa mereka nggak bisa berdiri? Karena perutnya membesar sebesar rumah.
Terus gedenya seperti apa? Tergantung kredit rumahnya. Ya kan? Kalau rumahnya tipe 36 berarti perutnya 6 kali 6 meter. Kalau tipe 54 berarti 6 kali 9 meter. Kalau rumahnya tipe 70, 7 kali 10 meter. Tapi isinya bukan rumah. Kalau isinya rumah mending bisa diwarisi kan. Itu masih di alam kubur kan, belum terjadi kiamat. Dalam hadis lain dijelaskan ternyata isinya bukan rumah tapi ular-ular berbisa yang bisa terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Saya kalau menyampaikan hadis ini kepada ibu-ibu pada ketakutan, pada ngeri, pada jijik. Saya bilang, jangan takut dulu Bu, ini baru pemanasan. Ini baru di alam kubur. Jangan khawatir, nanti kita jalan-jalan ke neraka. Itu baru siksa kubur. Pertanyaannya, kenapa mereka nasibnya seperti itu? Jawabnya pada kalimat kedua. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislul riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Siapa yang ngajari? Dosen ekonomi. Kayak saya ini. Tapi saya ekonomi Islam. Apa bedanya jual beli sama riba? Orang ekonomi pasti mengatakan sama. Saya kasih contoh ya, punya uang 10 juta. Oke, hati-hati ya. Punya uang 10 juta digunakan beli sepeda motor second, harganya 10 juta. Kemudian dijual, harganya 12 juta. Modalnya berapa? 10 juta. Untungnya berapa? 2 juta. Oke, bedanya apa? Punya uang 10 juta dipinjamkan. Selama setahun baliknya 12 juta. Modalnya berapa? 10 juta. Untungnya berapa? 2 juta. Sama apa beda? Kata orang ekonomi sama. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislul riba. Hal itu disebabkan karena mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba. Gara-gara itu semua umat Islam terlibat riba. Karena nggak tahu bedanya jual beli sama dengan riba. Satu-satunya yang mengatakan jual beli dan riba itu beda, Quran tegas dalam kalimat ketiga. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa sih bedanya? Jual beli itu punya duit, ketemu barang menghasilkan uang. Uang ketemu barang menghasilkan uang. Kalau riba, uang ketemu uang menghasilkan uang. Bedanya jual beli sama dengan riba apa? Jual beli dengan riba bedanya apa? Yang dibisniskan kalau jual beli itu barang, kalau riba yang dibisniskan itu uang. Dan itu sangat berbahaya. Kalau duit dibisniskan, itu membuat duit itu nilainya menjadi tidak stabil. Kalau duit itu mengalami gonjang-ganjing langit kelap-kelap. Kalau nilai rupiah itu jebol ya, nilai rupiah jatuh. Kayak sekarang rupiah sudah nembus 16.000 per dolar. Itu nanti semua tiba-tiba jadi mahal. Itu namanya inflasi. Oleh karena itu ancaman melakukan riba itu sejauh saya belajar ya, dosa yang paling berat dosa itu. Pengen tahu dalilnya? Yang ringan dulu ya, yang ringan, jangan yang berat dulu. Pemanasan dulu ya, pakai hadis Nabi. Nabi bersabda, dirham riba ya'kulur rajulu wa huwa ya'lamu asaddu min sitatin wa salasina zajat. Nabi mengatakan, 1 dirham dari riba. 1 dirham itu berapa sih? 70.000, 80.000. Yang paling murah mungkin 60.000. Kata Nabi, 1 dirham dari riba yang dimakan seseorang atau diambil seseorang dan dia tahu bahwa itu riba, asaddu min sitatin wa salasina zajat. Dosanya lebih berat daripada 36 kali besi.
Pernah zina, bayarnya berapa coba? Ada yang 80 juta per jam sama artis. Kata mahasiswa saya, ini berzina ya Pak ya. Sama mahasiswa. Kamu berzina. 1 dirham itu 60.000, 70.000. Dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Berani ngitung nggak? Orang yang makan riba itu masuk neraka berapa lama? Berani ngitung? Kita coba ya, simulasi masuk neraka. Itu di buku dosa investasi. Misalnya ya, mohon maaf, kredit rumah pakai bank konvensional, misalnya pakai bunga flat, bunganya 10%. Rumah yang paling murah tipe 36. Oke. Misalnya harganya 200 juta, bunganya 10%, kreditnya selama 10 tahun. Kalau bunganya tetap, berarti bunganya berapa? 10% kali 200 juta kali 10, 200 juta. Bunga 200 juta berapa lama masuk neraka? Berarti itu caranya, misalnya 1 dirham itu 60.000, yang mudah ya. 200 juta bunganya dibagi 60.000, kalikan 36 kali berzina, kalikan sekali berzina masuk neraka berapa lama? 1 kali berzina kalau dianggap itu dosa sehari, dalam Quran mengatakan Al-Ma'arij ayat 4, ta'khudhul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat dan Roh Kudus, malaikat Jibril terbang menghadap Tuhan fi yaumin dalam waktu 1 hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Bermaksiat sehari insya Allah disiksa dalam neraka 50.000 tahun. Misalnya berzina sehari itu nanti disiksa 50.000 tahun, berarti kalau bunganya 200 juta, berapa lama masuk neraka? Kita ulang lagi, 200 juta bagi 60.000, 1 dirham, kalikan 36 kali berzina, kalikan 50.000 tahun. Berapa lama? Kalkulatornya enggak ada. Ada yang berani ngitung? 6 miliar tahun. 6 miliar tahun. Itu yang ringan. Yang berat dari penutup Al-Baqarah 275. Mau kita sampaikan penutupnya? Siap? Setelah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, lanjutannya apa? Faman ja'ahu ma'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah lampau dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah. Terus yang menakutkan apa? Kalau dulu nggak tahu, kemudian ngaji jadi tahu, terus mau berhenti dari mengambil riba, baginya yang sudah lampau dimaafkan oleh Allah. Koma, belum titik. Penutupnya yang ngeri, yaitu apa? Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa man 'ada, barang siapa yang mengulangi lagi, sudah tahu itu haram, mengulangi lagi mengambil riba, enggak mau tobat kayaknya terus sampai mati enggak mau tobat. Astagfirullah. Fa ulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal. Bapak-bapak sudah sholat tiap hari, sholat 5 waktu. Sekarang pertanyaannya, untuk apa tiap hari sholat 5 waktu? Masih mengulang mengambil riba, tidak mau bertobat, masuk neraka selamat. Sudah puasa Ramadan, tiap tahun puasa Ramadan, untuk apa selesai puasa Ramadan masih mengulang mengambil riba, tempatnya neraka dan akan kekal. Sudah haji, kalau tidak dipanggil Pak Haji nggak sholat,
Untuk apa sudah haji, pulang haji masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya neraka dan akan kekal. Ulama menafsirkan hum fiha khalidun itu mau dua makna. Makna pertama makna hakiki, makna kedua makna majazi. Makna hakiki itu makna yang sebenarnya. Hum fiha khalidun maknanya benar-benar masuk neraka selama-lamanya, walaupun agamanya Islam. Tergantung apa? Tergantung man ada. Kata mufasir gitu. Siapa yang mengulangi, besok di akhir ditanya sama Allah, kenapa kamu mengulang-ulang terus mengambil riba? Tergantung jawabannya. Kalau dia menjawab, saya mengulang-ulang mengambil riba karena menolak haramnya riba. Hati-hati, menolak satu hukum syariat yang qat'i, jatuhnya murtad. Dan dia bisa masuk neraka selama walaupun rajin sholat. Berarti makna hakiki, benar-benar masuk neraka semua. Yang kedua makna majazi, tergantung apa? Man ada. Di akhir ditanya, kenapa kamu masih ngulang-ngulang mengambil riba? Kenapa? Kepepet, ya Allah misalnya gitu. Tapi kamu tahu bahwa riba itu haram? Iya saya tahu. Kamu yakin riba itu haram? Iya saya yakin. Itu harus dimaknai makna mubalaghah, makna majazi. Hum fiha khalidun itu dimaknai lama banget, 6 miliar tahun. Tapi tidak selama-lamanya. Jangan khawatir. Itu baru kredit rumah ya. Itu nanti kredit mobil, kredit motor, kredit. Tapi tidak selama-lamanya. Itu makna mubalaghah. Hum fiha khalidun lama. Dan menurut para ulama Ahlussunnah itu berlaku untuk semua syariat Islam. Orang tidak sholat nanti ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak sholat? Kalau jawabnya saya nggak setuju sholat itu wajib, murtad, masuk neraka semua. Tapi kalau ditanya kenapa kamu nggak sholat? Males ya Allah. Tapi kamu yakin sholat wajib? Iya, masuk neraka lama banget, tapi tetap masuk surga. Nanti disampaikan Ustaz Supriyadi yang sekarang mengerikan itu apa? Menolak wajibnya khilafah. Khilafah itu fardu, bahkan itu dari ijma' sahabat. Orang yang menolak wajibnya khilafah murtad, masuk neraka selama. Tapi kalau tidak mau memperjuangkan khilafah, itu hanya disebut maksiat. Jangan khawatir, masuk nerakanya lama. Ada hadisnya soal kata Nabi ya, man mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Man mata, barang siapa yang mati walaisa fi unuqihi bai'atun, dan di pundaknya tidak ada akad bai'at kepada khalifah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Itu maknanya bisa dua, hakiki dan majazi. Matinya mati jahiliyah tergantung pertanyaan Allah, kenapa kamu mati dalam keadaan tidak membaiat kepada khalifah? Saya menolak wajibnya khilafah, saya menolak wajibnya membaiat khalifah, murtad, masuk neraka seperti mati jahiliyah. Maksudnya apa? Mati jahiliyah itu mati kafir, masuk neraka selama. Kemarin tuh mahasiswa baru UIN Jogja itu disuruh membuat di sosmednya menolak khilafah, menolak khilafah. Kalau nggak mau buat meme seperti itu dikeluarkan, dipaksa menolak khilafah. Itu kalau dengan intikot hati-hati ya. Menurut Ahlussunnah kalau dengan intikot jatuhnya murtad. Tapi kalau tidak mau memperjuangkan khilafah, nggak apa-apa. Itu masuk neraka lama banget, seperti mati kafir. Saking banyaknya kewajiban yang tidak bisa terlaksana karena tidak ada khilafah. Dalam hitungan saya di buku dosa investasi, kalau tidak ada khilafah, 90% syariat Islam tidak bisa dijalankan. Kita itu hanya bisa bertakwa 10% saja.
Nanti ada yang jadi khotib Jumat, mohon diperbaiki ya wasiat takwanya. Ittaqullah, ittaqullaha 10% saja. Kenapa? Yang 90% kan nggak bisa dijalankan. Kalau nggak ada khilafah nggak bisa. Kemarin di masjid saya itu ada yang panitia zakat, minta dijelaskan tentang fikih zakat. Saya jelaskan sampai kepada pertanyaan, siapa yang berhak menerima zakat? 8 asnaf. Oke. Dan saya jelaskan menurut kitab Halaqah yang saya pelajari, 8 asnaf ini sekarang tinggal 4. 4 yang lain tidak ada karena tidak ada khilafah. Jadi yang bisa dapat zakat cuma 4. 1 fakir, 2 miskin, 3 ghorimin, 4 ibnu sabi. 4 yang lain amil itu tidak sah kalau tidak diangkat khalifah. Kalau nggak ada khalifah jangan ngaku jadi amil, itu amil-amilan. Sebut saja panitia zakat. Panitia zakat tidak berhak mendapatkan zakat kecuali panitianya miskin. Boleh, itu karena miskinnya, bukan karena ambilnya. Nomor 2, mu'alaf yang menetapkan khalifah. Makanya zaman Abu Bakar As-Siddiq, mu'alaf masih dikasih zakat, tapi zaman Umar tidak dikasih. Siapa yang menetapkan khalifah? Dan itu terjadi ijma, semua sepakat bahwa mu'alaf harus ditetapkan oleh khalifah. Yang ketiga, budak. Kalau nggak ada jihad secara ofensif, nggak ada budak. Yang keempat apa? Jihad fisabilillah. Kalau nggak ada khilafah, nggak ada jihad. Kecuali di Palestina itu aja jihad defensif ya. Jihad difai, bukan jihad hujum. Berarti 4 nggak ada. Itu baru yang sepele ya, masalah ibadah. Apalagi urusan ibadah tadi. Tadi kelanjutan ribannya. Tadi kan 178. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Satu-satunya ayat yang nyebut iman sampai 2 kali. Saking sayangnya Allah kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang yakin, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kamu masih punya iman. 2 kali. Kelanjutannya apa? Fa illam taf'alu fa'dharu bi harbin minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak mau melakukan itu, yaitu meninggalkan sisa-sisa riba, umumkan perang melawan Allah dan Rasul. Berani perang lawan Allah dan Rasul? Gimana bisa masuk surga? Nantang perang sama yang punya surga. Ini se-Indonesia nantang perang ya. Utang Indonesia itu sudah nembus 8.000 triliun. Tahu nggak bayarnya pakai apa? Pakai APBN. Dicicil setiap tahun 2000 yang saya masih punya catatan 2022. Itu utang pokoknya dibayar 1 tahun 442 triliun. Bunganya 423 triliun. Bunganya sudah hampir sama dengan pokok. 423 triliun. Yang bayar siapa? Rakyat. Rakyat. Pakai apa? Pajak. Itulah yang disebut kena debu-debunya riba. Jangan ngaku kita bebas riba, termasuk saya. Begitu kita bayar pajak, digunakan bayar utang, digunakan bayar riba. Itu yang disebut Rasul, salah satu contoh kena debu-debunya riba. Bisa masuk surga? Surganya siapa? Caranya tobat gimana? Lanjutan ayatnya. Kalau kita ingin bertobat, ini menurut Allah ya. Wa in tuntum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, kembalikan pokok utangnya saja. Kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
Dari yang ini ulama menyimpulkan, berarti yang disebut riba apa? Setiap tambahan dari pokok utang. Persis penjelasan Nabi, kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat, itulah yang disebut riba. Bahasa Indonesianya itu bagus, bunga. Bahasa Inggrisnya interest, menarik. Bahasa Arabnya faedah, bermanfaat. Bagus semua itu. Nggak ada yang menerjemahkan riba. Bunga itu kan bagus, karena bunga itu perempuan kan? Kok tahu bunga itu perempuan? Bunga itu istrinya Pak Nga. Nama lengkapnya Ngadiman. Panggilannya Pak Nga. Istrinya dipanggil Bu Ngadiman. Panggilannya Bunga. Itu orang kapitalis itu ngasih nama yang menyesatkan, nama yang mungkar pakai istilah yang bagus. Itu kita baru bahas bunga, baru bahas riba. Kita sudah sesat nafas. Apalagi bahas Palestina. Jangan khawatir, satu orang dibunuh orang beriman di Palestina, seluruh umat Islam dosa. Gak usah khawatir, kita bagi. Jangan rebutan ya. Insya Allah neraka itu luas. Dan itu ayatnya juga ada kutibanya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrun lakum. Telah diwajibkan atas kamu untuk berperang, padahal berperang sesuatu yang sangat kamu benci. Sekarang orang Islam benci semua dengan perang. Buktinya nggak ada yang membela Palestina. Pernah lihat video anak kecil yang naik pagar, di situ ada tentara Mesir. Dia teriak, paman saya kelaparan, paman tolong rotinya dilempar. Ngelempar roti aja nggak mau. Akhirnya dia teriak, paman kalau begitu lemparkan senjatamu, biar kami yang menghadapi Israel. Suruh melempar, sudah kalau nggak berani menghadapi Israel, biar kami anak-anak yang menghadapi. Lempar senjatanya, nggak mau lempar juga. Mati kelaparan itu. Hanya dibatasi dengan tembok. Tembok apa? Nasionalisme. Pernah baca hadis tentang nasionalisme? Nabi mengatakan, laisa mina man da'a ila as-soviet wa qatala li as-soviet wa qutila li as-soviet. Bukan termasuk golongan umatku orang yang menyeru nasionalisme atau kebangsaan. Jangan ngaku-ngaku umat Muhammad SAW. Orang yang meneriakan nasionalis. Wa qatala li as-soviet, yang berperang membela nasionalisme. Wa qutila li as-soviet, yang mati karena membela nasionalis. Jangan minta syafaat sama Rasul. Rasul nggak mau ngaku. Kenapa? Karena persatuan itu wajib. Dan itu ayatnya kan dimulai dengan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lanjutannya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kurang apa sih ayatnya itu? Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu bihablillahi, dengan tali agama Allah. Hablullah itu kalau kita lihat tafsirnya, hablullah itu tali agama Allah, maknanya adalah akidah Islam. Ikatan persatuan umat itu hanya satu, akidah Islam, tidak boleh yang lain. Yang lain disebut asobiyah. Asobiyah itu bisa kebangsaan, bisa kesukuan, bisa kabilah, selain akidah Islam. Saya pernah ke Malaysia. Waktu saya kuliah di Malaysia dulu, rebutan si Padan dan si Ligitan zamannya SBY. Wah, di sini saya kebetulan tinggal di perumahan TNI dan Polri. Wah, kalau rumah saya ini kan galak-galak.
Gonyang Malaysia, kecuali Siti Nurhaliza. Saya kurang itu kaget. Seruannya. Padahal saya di Malaysia itu sholat berjamaah dengan orang Malaysia. Coba saya takbir bareng, rukuk bareng, selesai tabut pedang, tusuk kanan, tusuk kiri. Apa begitu? Apa orang Malaysia itu musuh kita? Kalau ada orang Islam perang sama orang Islam, sahabat pernah tanya kepada Rasul, yang masuk neraka yang mana? Rasul mengatakan dua-duanya. Sahabat protes. Harusnya yang membunuh yang masuk neraka. Enggak. Yang namanya orang berkelahi itu kemungkinannya cuma dua. Kalau nggak membunuh ya dibunuh. Dua-duanya masuk neraka. Jadi kalau kita perang sama Malaysia, jangan khawatir, dua-duanya masuk neraka. Bisa, nggak ada alasan kita itu disekat oleh nasionalisme. Siapa sih yang memisahkan kita dengan Malaysia? Teman saya pernah di Kaltara. Itu ada kota yang dulu Inggris sama Belanda itu memisahkan Kalimantan Utara dengan Kalimantan. Itu cuma digaris pakai penggaris. Gitu. Dan itu ada satu rumah yang kena, terasnya di Malaysia, rumahnya, dapurnya itu di Indonesia. Jadi kalau ke teras itu gambarnya bendera Malaysia pakai Perdana Menteri Malaysia. Kesini merah putih gambarnya Jokowi. Atas dasar apa? Satu rumah kok yang satu musuh, yang satu rumah sendiri. Digaris saja gitu. Tidak ada dasarnya. Apakah kita dengan Malaysia itu bisa beda bangsa? Warna kulitnya sama, omongannya sama. Mohon maaf kalau mau agak beda-beda itu justru mohon maaf dengan saudara kita di Papua. Nah itu agak beda, gelap sama agak sedikit terang. Tapi kita merasa satu bangsa dengan Papua, dengan Malaysia malah musuh. Yang garis itu siapa? Inggris sama Belanda. Kita itu taat sama Allah apa sama Inggris sih? Tahu nggak kenapa bendera Palestina itu warnanya ada merah, ada putih, ada hitam, ada hijau? Tahu nggak kenapa? Itu yang membuat adalah Sykes Pistol. Itu orang Inggris dan orang Prancis. Itu ada 15 negara Arab yang sudah dibuatkan bendera. Warnanya sama, ada hijaunya, ada merahnya, ada putihnya, ada hitamnya. Semuanya sama. Karena yang bikin penjajah melalui perjanjian Sykes Pistol untuk memecah belah kekhilafan. Itu bendera yang bikin bukan Palestina, bukan Mesir, bukan Yordania, yang bikin itu Sykes Pistol. Cuma dirubah-rubah sedikit, ada yang atas bawah, ada yang ke samping, ada yang pakai panah. Supaya apa? Kalau Palestina dijajah, tetangganya tidak mau bantu. Kenapa? Dia bangsa Palestina, bukan bangsa Mesir. Kenapa Arab tidak mau bantu? Karena dia bangsa Malaysia, bukan bangsa Palestina, bukan bangsa Arab. Kenapa Yordan tidak mau bantu? Karena dia bangsa Palestina, bukan bangsa Jordan. Syria kenapa nggak mau bantu? Dia bangsa Palestina, bukan bangsa Syria. Indonesia nggak mau bantu, dia bangsa Palestina, bukan bangsa Indonesia. Yang disebut bantu itu apa? Paling cuma bantingan digunakan untuk beli obat-obatan sama makanan. Waktu saya di Malaysia pernah disuruh ceramah tabung derma untuk mengumpulkan dana di sebuah masjid besar, masjid raya. Saya disuruh ceramah. Saya tanya kepada jamaah, jamaah. Ikutan. Saya tanya, kalau kita itu infak, uang kita infakkan untuk Palestina, kita mau bantu Malaysia atau mau menyiksa? Kita mau bantu Palestina atau mau menyiksa Palestina? Tolong dijawab dulu. Kita mau membantu Palestina. Saya ulang lagi, uang kita ini untuk membantu Palestina atau menyiksa Palestina? Membantu Palestina. Saya ulang lagi, untuk membantu Palestina atau menyiksa Palestina? Membantu Palestina. Bohong. Uang kita kumpulkan untuk menyiksa Palestina. Itu semua diam. Kenapa? Karena uang kita untuk membeli obat-obatan dan makanan.
Ya enggak? Palestina dijajah Israel, ditembaki terluka parah. Terus kita tolong dengan apa? Kasih makanan, diobati. Setelah sembuh, kembalikan lagi. Ditembaki lagi, terluka, kita tarik, kasih makan, diobati. Sembuh, kembalikan lagi. Itu nolong apa menyiksa? Menyiksa. Terus apa yang disebut menolong? Kirimkan senjata, kirimkan tentara. Itu kan logikanya sederhana. Kalau kita punya rumah bagus, ini rumah kita yang kita tinggali bertahun-tahun, tiba-tiba ada perampok datang mengusir kita dipaksa keluar dari rumah, kemudian dia tinggal di rumah kita. Terus yang punya rumah kan keluar, dia berusaha untuk ngambil rumahnya, tapi dipukuli, disiksa gitu. Apa yang kita lakukan? Ketika dia keluar, kita obati. Apalagi usulnya two nation state, dua negara. Ya sudah, nggak usah berantem. Yang punya rumah silakan tinggal di emperan, rampoknya silakan tinggal di rumah. Itu solusi. Two nation state. Gaza itu daerah apa sih? Tapi Barat itu daerah apa? Gaza dan tepi barat kalau dijumlah itu tinggal 15%. Palestina yang 85% itu ditongkrongi perampoknya. Siapa? Israel. Sisanya cuma Gaza sama tepi barat 15%. Perampoknya 85%. Suruh damai dua negara. Logikanya di mana? Dan seluruh umat Islam setuju. Kenapa? Karena dipecah oleh nation state, nasionalis. Terakhir, terus tugas kita, para ulama sekalian, tugas kita itu menyadarkan umat. Kalau kita ada kesempatan dakwah, jangan berhenti hanya membahas fardu ain saja. Sekarang yang diperlukan para pengemban dakwah yang berani menyampaikan fardu kifayah yang 90%. Kalau nggak ada yang mengingatkan, umat itu seakan-akan kalau sudah sholat, sudah puasa, sudah bacakan haji, tiket surga sudah di tangan kanan. Padahal tiket neraka masih di tangan kiri. Nah, ini tugas kita sekalian, termasuk tugas supaya kita bisa kuat bersama-sama berjuang. Mari kita rapatkan barisan. Kita jangan sampai saling curiga di antara kita. Wah, itu kelompok yang dibubarkan pemerintah, jangan diadu. Harusnya dibela, dilindungi, jangan malah dimusuhi. Kita harus merapatkan barisan. Kalau perlu kita dalam satu kesatuan jamaah, itu kekuatannya malah luar biasa. Siap? Siap. Semoga kita senantiasa mendapat pertolongan Allah, siap menjadi sebelumnya sampai di jalan penghabisan, dan semoga kita dicatat sebagai pejuang syariah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat luar biasa, membuka pemikiran dan perasaan kita. Akhirnya jazakallah khair.